Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Matius 18 ayat 15. Demikian dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Di dalam bahasa Batak dikatakan, alai mulu mardusa donganmi topot jala ajari ibana. Holak kamu padua mulu ditangioko dapot hodo ibana. Gabe donganmu muse. Di dalam nas ini judulnya adalah judul nas renungan kita. Tegur saudaramu dengan kasih. Di dalam kehidupan sosial kita, menegur adalah perbuatan yang sulit dikerjakan. Alasannya karena ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran. Dan ada banyak teguran yang disampaikan dengan cara yang tidak bijaksana. Misalnya, langsung menegur di muka umum, mempermalukannya, atau membulinya dengan kata-kata kasar dan hinaan. Perhatikanlah betapa indah cara yang ditunjukkan nats renungan ini, bahwa teguran harus dimulai di bawah 4 mata. Menegur bukan tindakan yang bertujuan untuk mempermalukan, tetapi menolong orang untuk berbuat yang lebih baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam nats renungan ini melalui 3 langkah untuk menegur seseorang. Langkah yang pertama, kita disuruh melalui pembicaraan pribadi. Pergilah secara pribadi kepada orang yang bersalah tanpa menunggu permintaan maaf. Jika hal itu tidak berhasil dilakukan dan kesalahan tetap juga terjadi, maka perlu masuk melakukan pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu pembicaraan di depan saksi. Keikutsertaan 2 atau 3 orang lain dapat menjadi saksi dengan alasan teguran yang diberikan oleh 3 orang adalah lebih kuat daripada teguran yang diucapkan oleh 1 orang saja. Dengan 2 orang tambahan menjadi pembicaraan akan menjadi lebih kuat untuk mendorongnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian langkah yang ketiga adalah pembicaraan di depan jemaat. Jika masih saja orang yang ditegur tidak berubah, maka beritahukanlah kepada seluruh jemaat. Jika itu pun tidak didengar, berikan kepadanya sanksi dan hukuman. Jangan mau sakit hati saudara-saudara. Jika ditegur oleh siapapun, jangan membenci orang yang menegurmu. Semua teguran yang kita sampaikan hendaknya berdasarkan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Maksud dari teguran itu agar kita mau memperbaiki kesalahan, berubah untuk melakukan yang baik, agar bersama-sama memperoleh keselamatan dari Allah. Tegurlah saudara-saudaramu di dalam kasih Tuhan, agar damai sejahtera tinggal dalam hatimu dan di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami melalui nas renungan ini, supaya kami hidup saling menegur satu sama yang lain, sehingga kami dapat memperbaiki kesalahan yang kami lakukan. Begitu indahnya firman Tuhan yang menuntun kami supaya kami hidup di dalam kasih. Meskipun kami nantinya mendapat teguran dan menegur saudara-saudara kami, kiranya Engkau penuhi kami dengan kebijaksanaan hikmat dan daripadamu, supaya saudara-saudara kami itu di dalam naungan kasih dan damai-Mu. Dan kami Tuhan
dapat saling bersahabat satu sama yang lain. Demikian juga di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan berkeluarga, jadikan kami Tuhan menjadi terang bagi mereka yang membawa kedamaian. Anak-anak kami juga, Engkau pakai mereka, kiranya mereka dapat menjadi teladan di tengah-tengah kehidupannya. Keadaan bangsa dan negara kami ini kami serahkan kepadamu. Berkati supaya kami juga hidup di dalam kedamaian yang daripadamu. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.